Start your business. Kita berbicara agency adalah bisnis, ya. Kita bukan bekerja tapi kita membangun sebuah bisnis. Nah, kalau kita bicara berbisnis, kita berbicara semua orang itu mencetak uang, bener nggak? Nah, ini nanti teman-teman bisa omongin, membuka mindset dulu. Step pertama, kedua, dan seterusnya itu adalah open mindset. Saat kita mau merekrut orang, kita harus open mindsetnya dulu, bener nggak? Kayak Pak Dudi, terbang ke Medan. Saat dia mau merekrut pengusaha-pengusaha di Medan, open mindsetnya dulu, bener nggak Pak? Pak Dudi ya. Dia mau open mindsetnya dulu bagaimana seorang pengusaha yang biasanya mereka itu berbisnis sektor real menjalankan bisnis asuransi. Open mindsetnya mereka dulu, sampai mindsetnya masuk, baru tuh dijejelin beberapa kompensasinya, potensinya, dan lain sebagainya. Itu yang Pak Dudi lakukan. Ya. Kalau kita berbicara, kalau kita merekrut karyawan, ya, kalau kita merekrut karyawan, kita kasih gambaran dulu lah. Biasanya kalau kita bekerja, orang mencari duit itu rata-rata pakai apa sih? Biasanya sebagai karyawan, profesional, dan investor, bener nggak? Bener? Bener atau bener? Ya, kalau kita berbicara karyawan, investor, dan profesional, salah nggak? Nggak pernah salah. Kita lihat lagi. Kalau kita bicara pegawai, nggak ada modal. Yang penting kita punya keahlian, sometimes kita punya ijazah, kita bisa diterima, bener? Tapi kita harus punya keahlian. Ada resiko? Resiko. Lalu kita bicara profesional, harus ada modal pasti, ya. Ada keahlian, punya keahlian harus, dan ada resiko. Lalu kalau teman-teman ternyata di lingkungannya itu ada seorang orang investor. Oke, kamu kan sekarang investor. Kalau kamu investor, ada modal nggak? Ada. Keahlian, kamu udah jago nih dalam bidang investor. Tapi ada resikonya nggak saat kamu berinvestasi atau sebagai seorang investor? Ada nggak? Ada. Nah, bagaimana kita melihat poin ini sebenarnya teman-teman? Saat kita memulai mau menyadarkan mereka, open mindsetnya di awalnya. Lo lihat bro, di sini ada resiko. Dari hal yang lo ambil, yang lo jalani sekarang, itu ada resikonya. Bener? Resikonya apa kalau pegawai? Dipecat. Saya 2 kali dipecat dari perusahaan saya. Dianggap tidak capable, dianggap tidak achieve. Ya, 2 kali saya dipecat dari perusahaan di mana dulu saya bekerja. Lalu kalau kita bicara profesional, seorang dokter itu profesional nggak? Dokter bedah, teman saya itu dokter bedah, dia masih 39 tahun, tapi sekarang dia sudah tidak bisa praktek. Kenapa? Karena tangannya tremor. Dan sekali tremor, kalau kita bikin dokter gigi aja, kalau dia sudah tremor, cabut 1 gratis 1, bener gak? Itu yang bahaya. Ya kan? Jadi kalau kita bicara profesional, ada resikonya nggak? Ada. Investor, ada resikonya nggak? Justru lebih ada lagi. Nah, di sini kita mengenalkan ini bro, gue punya bisnis. Di mana bisnis ini bukan sebagai pesaing lo saat lo bekerja sebagai pegawai profesional, tapi asuransi di sini bisnis ini adalah mengamankan saat terjadi resiko saat bisnismu. Pernah dengar pepatah mengatakan bangun sumur kedua saat sumur pertama masih basah, bener nggak? Bener ya? Bangun sumur kedua saat sumur pertama masih basah. Dulu saya mengalami dipecat pertama kali, ya, saya tidak punya persiapan apapun. Sehingga saat saya dipecat, saya bingung cari pekerjaan di mana ada spare waktu, saya tidak punya income sama sekali. Nah, saya tidak pengen orang-orang mengalami hal seperti ini. Teman-teman, ini bisa digunakan sebagai open mindset. Kita berbicara open mindset dulu. Jadi saat kita mau rekrut, open mindset dulu lah. Ketok pintunya halus dulu, sampai pintunya dibuka, baru kita bisa masuk. Ya, ini. Kita berbicara asuransi. Asuransi di sini nggak ada modal, bro. Yang kedua, nggak butuh keahlian, karena di sini kita akan diajarin dari 0 sampai bisa. Ya, dan di sini nggak ada resiko. Resikonya apa sih saat asuransi? Kita bicara asuransi. Ditolak, bener nggak? Ditolak, saya setiap hari sudah ngerasain ditolak. Kalau kita bicara asuransi, nah poinnya adalah, bro, yuk asuransikan pendapatan kamu yang sekarang. Asuransikan pendapatan kamu yang sekarang itu dengan memulai bisnis asuransi. Toh kalau kamu menjalankan bisnis asuransi berjalan, income lu double, bener nggak? Lu masih dapat gaji dari sana, lu dapat komisi dari sini. Tapi once terjadi resiko sama income pendapatanmu utama, bisnis lu udah jalan. Saat sumur kedua digali, saat sumur pertama masih kering, kita mati kehausan teman-teman, bener nggak? Itu yang harus kita lakukan. Jadi open mindsetnya adalah bisnis asuransi ini sebagai kita mengasuransikan income. Kita mengamankan income-nya kita. Sampai di sini, oke? Ada gambaran? Oke. Ini sebagai open mindsetnya. Lalu mengapa bisnis asuransi ini, Wah? Why? Kenapa harus asuransi? Banyak bisnis di sana kok. Karaoke, ya kan? Banyak nggak? Karena saya baru mengelirik bisnis karaoke, Pak.
Kenapa bisnis asuransi kita bicaranya kan gitu? Yang pertama adalah, ini hasil survei. Teman-teman boleh pakai cara apapun. Ini salah satu contohnya aja. Ini hasil survei yang dilakukan oleh Client Market Medical Insurance di Swiss. Ya, di negara-negara di Asia, termasuk negara tetangganya kita, ya ada India di situ. Ya, di China itu 94% orang yang merah ini adalah orang yang sadar asuransi. Orang yang sadar asuransi bahwa asuransi itu penting. Nih bro, ini tuh survei yang menyatakan bahwa orang yang sadar asuransi. Yang biru, ini adalah orang yang sudah punya polis asuransi. Tahu nggak bedanya di mana? Indonesia potensinya gede banget nggak? Yang sadar gede, tapi yang punya masih sedikit. Beda dengan di Cina, yang sadar sudah banyak, yang sudah punya asuransi sudah banyak. Otomatis pangsa pasarnya sudah semakin kecil. Setuju? Kecil banget. Nah kalau di Indonesia pangsa pasarnya masih gede. Kalau kita memulai bisnis, kira-kira enak pangsa pasar gede atau pangsa pasarnya kecil? Lalu yang kedua, kita lihat kenapa bisnis asuransi. Siapa prospeknya? Kalau kita bicara bisnis, bro, kalau kita bicara bisnis, kita harus lihat potensi pasarnya seperti apa. Siapa aja orang-orang yang potensi kira-kira jadi customernya kita. Kalau saya punya bisnis karaoke, orang kayak Mas Oki mungkin nggak akan masuk ke bisnisnya saya. Kenapa? Dia nggak bisa ngepasin nada. Ya, dia nggak mungkin masuk ke karaoke. Kalau Bu Ratna bikin bisnis bebek goreng, saya nggak mungkin ke sana karena saya kolesterol. Saya ngundarin makan bebek. Otomatis saya bukan pangsa pasarnya Bu Ratna, bener nggak? Tapi kalau kita bicara asuransi, teman-teman lihat. Cowok butuh asuransi, cewek butuh asuransi, cowok yang kecewek-cewekan butuh asuransi, atau sebaliknya butuh asuransi, ya? Tua butuh asuransi nggak? Bu Ratna butuh asuransi? Saya nggak tahu Bu Ratna masuk ke sebelah mana nih, tua atau muda. Jadi kita menggambarkannya bahwa semua open mindset-nya calon rekrutan kita bahwa pangsa pasarnya gede plus potensi prospeknya semua orang itu adalah potensi pasarnya kita. Bayi baru lahir 15 hari udah bisa ngambil produknya kita apa? MOC. Jadi setiap hari ada bayi lahir nggak? Setiap hari calon prospekan kita itu muncul. Masa sih nggak digarap? Bener nggak? Itu kita buka mindset-nya dulu ke calon rekrutan kita. Yang berikutnya adalah kita kasih contoh, ini boleh dikasih boleh nggak? Ini terserah teman-teman ya. Kita kasih gambaran, ini bukan Niwa yang ngomong ya. Kalau Niwa mah apa sih gitu ya. Kalau ini yang ngomong adalah aku ngambil dari tempo.com sama Kelly Service. Ya, di sini menggambarkan seorang perbandingan penghasilan agen asuransi, ya penghasilan bisnis asuransi top di Indonesia. Top 500-nya itu setara rata-ratanya sekitar 295 juta per tahun. Itu setara dengan manajer keuangan bank swasta yang mungkin sekitar 300 jutaan. Ya, kita bagi 12, berarti per bulannya udah berapa? Ya, yang kedua, top 100-nya sekian, top 10-nya dia sekitar 1,5 miliar. Ada nggak orang yang dapat income 1,5 miliar setiap bulan dari bisnis asuransi? Banyak. Ya, banyak banget. Itu setara dengan pendapatan ini per tahun, tapi per bulan aja itu udah banyak. Aku minum dulu ya. Agak kering. Yang per bulan aja itu banyak banget. Apalagi yang per tahun. Jadi dengan ini kita kasih gambaran ini loh potensi bisnisnya sebenarnya seperti ini. Open mindset-nya dia di situ dulu. Kuncinya di mana? Open mindset. Saat jual asuransi kan juga open mindset. Rekrut pun juga pertamanya harus open mindset. Kasih gambaran-gambaran seperti ini. Nah, bisnis akan tetap ada saat orang masih apa? Kalau kita bicara bisnis itu kan kita bisa long term apa short term, bener gak? Teman-teman, kalau kita sudah membangun bisnis, buang-buang tenaga, kira-kira mau long term apa short term? Apa short time? Bu Ratna short time? Long term sayang, oke. Jadi kalau kita bicara kita sudah buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk membangun sebuah bisnis, pastikan bisnis itu bisa jangka panjang. Ukurannya dari mana? Kalau kita bicara asuransi, ya, kalau kita bicara asuransi, Bu Nina bilang, kalau kita bicara asuransi itu akan tetap ada kalau orang masih butuh pendidikan. Saat anak kecil masih butuh pendidikan, orang tuanya harus punya asuransi jiwa. Karena pendidikan anak hubungannya sama orang tua mencari nafkah. Kalau orang tuanya koit, kira-kira siapa yang cover pendidikan anak? Kan gitu. Kenapa kita mesti butuh asuransi pendidikan? Yang kedua adalah orang masih bisa sakit, asuransi akan tetap ada. Setuju nggak teman-teman? Ini bisa digunakan untuk jualan juga idenya. Ya. Yang berikutnya, orang masih bisa cacat, butuh asuransi. Kalau cacat mental udah susah. Jangan lihat saya, ya.
Lalu kalau kita bicara orang masih bisa mati, butuh asuransi nggak? Jadi kalau kita bicara 4 poin ini aja, ini selamanya orang masih butuh, bener nggak? Kecuali orang udah habis. Otomatis kalau kita bicara lihat ini adalah selamanya akan ada, bisnis asuransi akan tetap ada nggak? Tergantung teman-teman mau memaksimalkan atau enggak. Tergantung bisnisnya kecil atau besar. Kalau rekrutnya banyak, bisnisnya bisa gede. Ini cara open mindset ke calon rekrutan yang saya lakukan, teman-teman.